Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Dengan duduk siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bihi salihina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siapa hari ini yang enggak masuk? Lengkap semua, masuk semua ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita ice breaking dulu. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siapkanlah dirimu untuk menuntut ilmu agar tercapai cita-citamu. Amin. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Tepuk siap. Siap. Anak-anak, coba lihat Bu Latifah hari ini bawa apa ya? Kipas. Terus apa lagi? Bambu. Apa lagi? Capil. Kalian tahu tidak? Kipas dan juga capil ini terbuat dari apa ya? Dari bambu. Bambu yang diapakan? Dianyam, betul. Capil, kipas itu kalian pernah lihat di mana? Di pasar ada. Di rumah ada? Ada yang rumahnya membuat capil? Angkat tangan. Ada anyaman ini. Anak-anak Desa Ringin Agung luar biasa. Pasti punya anyaman di rumah ya. Kebanyakan ya. Nah, nanti kalian penasaran kita nanti akan belajar apa dengan anyaman bambu? Penasaran tidak? Nanti kita akan belajar tentang anyaman bambu ya, yang akan dimasukkan atau akan belajar apa dengan anyaman bambu? Penasaran tidak? Nanti kita akan belajar tentang anyaman bambu ya, yang akan dimasukkan atau diintegrasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPAS. Betul. Sudah siap? Sudah. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Nanti kita akan berkunjung ke pengrajin di dekat sekolah kita. Ada yang mau? Mau. Seneng nggak kira-kira kita berkunjung di tetangga-tetangga sekitar SD kita? Nah, kalau senang, gimana semangatnya? Ayo, senang nggak? Suaranya mana? Oke, jika senang nanti kita akan berkunjung. Kemarin Bu Latifah sudah izin sama Pak Marita. Nanti kita berkunjung. Bu Latifah juga sudah izin dengan pengrajin yang ada di sekitar ya. Tugasmu nanti secara berkelompok mewawancarai pengrajin yang ada di sekitar. Kan banyak itu ya. Mewawancarai nanti bagaimana prosesnya anyaman bambu dibuat, terus apa yang dihasilkan dari anyaman itu yang dijual, gitu ya. Nanti disiapkan lembar pertanyaannya. Sudah siap kira-kira? Sudah. Jika sudah, disiapkan alat tulisnya dan pensilnya. Nanti kita berangkat bersama-sama ke pengrajin. Sudah siap? Sudah. Kalau siap, angkat tangannya. Sudah siap? Siap. Sudah siap untuk wawancara ke pengrajin di Desa Ringin Agung? Sudah siap? Mana suaranya? Sudah siap? Siap. Oke, kalian tadi bawa apa ini di kepala? Caping. Ini adalah anyaman khas dari Desa Ringin Agung. Mari kita wawancara ke pengrajin yang ada di Ringin Agung ya. Nanti catat yang sudah ada lembar pertanyaan wawancaranya di situ. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, kita berdoa dulu. Semoga nanti kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Pesan Bu Latifah, ketika wawancara nanti gunakan sopan santun kalian dengan baik ya. Oke, kita mulai, kita berangkat. Yang laki-laki dulu. Ayo, sekarang giliran yang perempuan sesuai kelompoknya tadi ya. Yo, sampai sini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ibu? Ibu Sumiati, Ibu sejak kapan mulai membuat anyaman bambu? 1990. Siapa yang mengajarkan Ibu? Saya ya belajar dari Dinas Perindustrian, ada pembelajaran dari pelatihan-pelatihan. Membuat anyaman bambu. Dari apa saja barang yang bisa dibuat dari anyaman bambu? Macamnya banyak sekali, seperti hantaran, tempat tisu, kap lampu, wakul, tas, dompet, topi, dan menurut permintaan konsumen. Dari mana Ibu mendapat bambu untuk membuat anyaman? Dari pasar Bambu Ringen Agung. Apa alat-alat yang dipakai untuk menganyam bambu? Yang dipakai untuk menganyam bambu yaitu papan, peso, terus gunting, petik, meteran, tang, dan lain-lain. Bisa diceritakan urutan langkah-langkah membuat anyaman bambu dari awal sampai jadi? Bisa Mas. Pertama yaitu membeli bambu dari pasar, itu kita irat. Setelah kita irat, kita buat bentuk seperti anyaman. Misalnya mau dibuat apa gitu anyamannya, bentuknya besar kecil atau bentuk runtum atau anyaman dua-dua gitu. Habis itu kita sesuaikan menurut apa yang kita buat. Habis itu kita potong-potong. Setelah kita potong, terus dirangkai. Pola anyaman apa yang paling sering digunakan? Pola anyaman untuk hantaran, terus capil, tenong, terus untuk tumpeng, kotak tisu. Menurut Ibu, apa filosofi atau makna dari anyaman bambu? Itu filosofinya yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus bersatu padu, gotong royong gitu. Apa pesan Ibu untuk anak-anak agar mau menjaga dan melestarikan kerajinan anyaman bambu? Menurut Ibu yaitu ya kita harus belajar mulai SMP, mulai SD itu harus kita misalnya belajar menganyam untuk melestarikan budaya anyaman bambu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, sejak kapan mulai membuat anyaman bambu? Gimana Mbah mendapatkan bambu untuk membuat anyaman? Ini di pasar, di pasar. Apa alat-alat yang dipakai untuk menganyam bambu? Pisau, arit, sama ini gunting. Ini untuk jahit jarum. Bisa diceritakan urutan langkah membuat anyaman bambu dari awal sampai jadi? Ya, bambu dikupas, terus potong-potong, diirat, terus dianyam, terus dibikin ini capil, dipasang apa ini, keran, Apa bagian tersulit saat membuat anyaman bambu? ya nyerutnya tuh, ya nyirat, kurang nyirat. Apa pesan Mbah untuk anak-anak agar mau menjaga dan melestarikan kerajinan anyaman bambu? Ya anak-anak harus belajar yang nggak punah. Ya. Terima kasih Mbah. Assalamualaikum. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mewawancarai pengrajin yang ada di Ringen Agung. Apakah kalian senang? Senang. Coba angkat tangannya, apakah kalian senang? Oke, jika senang coba siapa yang berani menceritakan tadi dari hasil wawancara itu kalian mendapatkan apa? Sedikit saja. Siapa yang berani menceritakan? Coba. Ya, Zeva, silakan Zeva. Ternyata kita dari anyaman bambu kita bisa belajar membuat kerajinan seperti wadah minum, tempat buah, hantaran, dan sebagainya lain-lainnya. Nah, berarti tadi kamu dan kelompokmu bisa mengetahui ya banyak kerajinan dari anyaman bambu ya. Wah, pinter sekali. Tepuk tangan untuk Zeva. Terima kasih Zeva. Ada lagi yang mau menceritakan tadi hasil wawancaranya, cuplikan aja sedikit. Ya, Arkan, silakan Arkan. Tadi dari wawancara dengan temanmu, kamu dapat apa dari hasil itu? Silakan. Ternyata anyaman bambu sudah dari dulu, dari turun-temurun. Jadi kita harus lestarikan anyaman bambu. Wah, pinter sekali. Berarti tadi kamu wawancarai dari turun-temurun ya? Wah, berarti sudah lama pengrajin itu? Sudah. Berarti kalau sudah lama, harus diapakan tadi? Arkan, pesannya Arkan tadi? Dilestarikan. Wah, hebat. Jadi anak-anak Ringen Agung harus bisa melestarikan anyaman bambu di Ringen Agung. Wah, hebat sekali Arkan. Tepuk tangan untuk Arkan. Selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat? Oh ya, silakan Rizdianita. Ya, tadi hasil wawancaramu apa ya? Sedikit aja. Belajar urutan menganyam. Wah, belajar urutan menganyam. Dari apa tadi yang pertama? Kalau masih ingat. Menebang bambu apus.
Wah, menebang bambu apus sampai yang terakhir apa? Memasang klante. Memasang klante. Oke, terima kasih Rizdianita. Tepuk tangan untuk Rizdianita. Terima kasih ya anak-anak, itu tadi sedikit Bu Latifah kepengen tahu tadi hasil dari wawancara kalian. Nah, setelah ini hasil wawancara kalian sekarang diskusikan dengan kelompok kalian dan tuliskan ya dengan kalimatmu sendiri urutan yang terutama adalah urutan dalam menganyam bambu. Betul. Tadi Rizdianita sudah ada sedikit pendapat bahwa menganyam bambu itu dimulai dari apa Rizdianita tadi? Memotong bambu. Bambu apa yang dipakai anak-anak? Apus, pinter. Bambu apus sampai memasang klante. Klante itu apa ya? Ada yang tahu klante? Yang mana? Kalau dari caping ini yang mana klante? Oh, yang hitam ini. Oke. Setelah ini silakan diskusikan dengan kelompoknya, ditulis, kemudian nanti dipresentasikan. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Bu Latifah kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan didiskusikan hasil wawancara kalian. 10 menit ya. Oke, untuk kelompok 2, siapa yang diwawancarai tadi? Bu Sari. Bu Sari. Kelompok 3? Siapa? Ibu Sumiati. Oh, Bu Sumiati. Kelompok 1? Mbak Siti. Mbak Siti. Oke. Oke, sudah siap semua untuk presentasi, sudah selesai? Nah, oke. Jika sudah, akan Bu Latifah spin ya. Kelompok berapa yang akan tampil untuk mempresentasikan dari wawancara anyaman bambu? Oke, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah siap ya kelompok 3, silakan. Juna dan kawan-kawan silakan maju ke depan membacakan hasil wawancaranya. Semua maju ke depan, ayo. Ini silakan. Ini yang bawa, siapa yang mau presentasi silakan. Tahap pertama, bambu dari hutan, lalu dipotong kecil-kecil, habis dipotong dijemur, lalu dikerik dan dibelah kecil-kecil, lalu dijemur lagi, habis itu dibesut menjadi tipis-tipis, habis dibuat anyaman, habis dianyam, lalu dimal, habis dimal, lalu dianyaman, ditumpuk 3 anyaman, habis ditumpuk, lalu dijahit, lalu dirapikan, habis dirapikan, dikasih jejet, habis dikasih jejet, dikasih pelipit, lalu diceplok, habis diceplok, diblengker, tahap terakhir dikasih klante. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sebentar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil dari wawancara dari Bu siapa tadi? Bu Sumiati. Bu Sumiati. Desa mana anak tadi? Ringin Agung. Oke, Desa Ringin Agung, Ibu Sumiati tentang urutan menganyam sampai jadi capil. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kita putar kelompok berapa ya? Kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju. Silakan semuanya maju mempresentasikan. Oke. Kelompoknya Zeva, Indi, Husna, Rizdianita, dan Mei. Baik, silakan. Zeva tadi kelompoknya mewawancarai siapa? Ibu Sari. Oke, Bu Sari. Oke, silakan dibacakan urutan menganyam dari wawancara ke Bu Sari. Bambu dipotong panjang dari hutan. Pemotongan bambu harus saat miring. Lalu bambu dipotong. Setelah itu bambu dijemur agar kering. Setelah dijemur, dikerik. Setelah dikerik, bambu dipotong menjadi kecil-kecil. Setelah dipotong menjadi kecil-kecil, dijemur lagi. Lalu dibesut menjadi tipis-tipis. Dianyam, lalu setelah dianyam dimal menjadi 3 lapisan. Lalu dijahit, setelah dijahit, lalu dirapikan. Lalu dikasih jejet, setelah itu dipelipit. Dikasih ceplok, lalu dikasih blengker. Lalu tahap terakhir dikasih klante. Oke, wah, lengkap sekali ini dari kelompok 1. Mulai dari dipotong sampai pemberian klante. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa hasil wawancaranya. Silakan duduk lagi. Kita ke kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nah, kelompoknya Yudis, Arkan, Aldo, Mei, dan Talita. Siapa yang akan mempresentasikan, yang mewakili? Tadi kelompok 2 mewawancarai siapa? Mbak Siti. Mbak Siti. Oke, Mbak Siti tinggalnya di mana itu? Di Tulung. Oh, di Tulung dekat situ ya. Oke, silakan
mewawancarai Mbak Siti tentang proses menganyam dari caping bambu ya. Oke, silakan. Bambu yang panjang dipotong, lalu digesek dan dijemur. Lalu bambu dibelah, habis itu dibesut dan dijemur. Lalu disuir, lalu dianyam. Habis itu dijahit dan dirapikan. Lalu dijejet dan dipelipet. Habis itu dikasih ceplok dan dikasih blengker, lalu dikasih kelanting. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi sudah lengkap sekali mulai dari motong bambu sampai pemasangan klante. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Baik, anak-anak, kalian sudah luar biasa sekali. Tadi sudah melakukan wawancara dan mempresentasikan hasil wawancara. Sekarang kita bahas, anak-anak ya, proses pembuatan caping tadi. Okay? Apa proses pertama tadi? Apa? Memotong bambu. Betul, memotong bambu. Kira-kira bambu apa yang dipilih untuk membuat caping itu? Bambu apus, betul. Kita lihat proses pemotongan bambu apus ya. Kalian perhatikan proses yang ada di sini. Itu adalah bambu apus ya. Memotongnya pakai apa anak-anak itu? Gergaji, kalian lihat dan kalian dengar. Ya. Apa yang terjadi dengan gergaji dan bambu itu? Bergesekan, pinter sekali. Sampai ada bunyinya nggak anak-anak? Ada. Gimana bunyinya itu? Esek. Betul. Lihatin itu. Memotongnya ada di hutan bambu yang sangat padat dan lebat. Okay? Alat yang digunakan adalah gergaji. Terjadi apa tadi? Gesekan antara gergaji dengan bambu, pinter. Selain gesekan antara itu, dia memotongnya pakai apa anak-anak? Tapi anggota tubuh yang dipakai? Tangan. Tangan itu bisa bergerak karena ada apa? Tulang dan otot. Maka itu disebut gaya otot. Gaya ototnya terjadi di mana? Di tangan. Gaya geseknya di saat memotong atau menggesek gergaji, pintar. Selanjutnya kita akan belajar gaya otot dan gaya gesek. Tadi di kelompok 1 sampai 3, proses pertama memotong, betul? Setelah dipotong diapakan? Dijemur. Setelah dijemur, dikerok. Apa? Dikerok. Bambu yang masih hijau itu harus dikerok. Kenapa kok dikerok? Biar hilang apanya? Lugutnya atau bulu bambunya. Oke. Pakai apa kalau mengerok? Arit atau pisau yang tajam untuk mengerok ya. Sekarang kalian perhatikan, di saat Bu Latifah mengerok, terjadi apa ini? Gaya gesek. Antara apa dengan apa? Bambu dengan arit. Apa yang digunakan anggota tubuh mana yang Bu Latifah? Tangan. Gaya apa? Gaya otot. Oke, setelah proses menebang, kemudian apa tadi? Dikerok, terus dibelah. Selanjutnya proses apa? Mengirat, betul. Apa lagi? Disuir, betul. Apa lagi? Dianyam. Coba siapa sekarang yang bisa mempraktekkan proses mengirat? Oke, kelompok 1 silakan. Kalau mengirat kemarin pakai alat apa? Pisau. Ini ada bambu dan pisau. Nanti sebentar. Ada proses menganyam. Kelompok mana yang mau mempraktekkan menganyam? Oke, kelompok 3 silakan. Ada lagi yang menyuir. Kelompok mana? Kelompok 2. Silakan nanti dipraktekkan. Coba silakan mulai dari kelompok 1. Praktekkan proses mengirat atau membesut. Coba gimana tadi? Ya, silakan. Ya, bisa dengan temannya yang lain. Coba bisa mempraktekkan. Yang lainnya diperhatikan. Dari proses mengirat, kira-kira terjadi apa itu? Gaya gesek. Gaya gesek dari apa dengan apa? Pisau dengan bambu. Pisau dengan bambu. Coba yang warna yang lain bisa dipraktekkan untuk mengiratnya. Terus selain gaya gesek terjadi gaya apa lagi? Gaya otot. Gaya otot. Otot apa? Coba diperhatikan. Dari mengirat itu otot apa yang digunakan? Otot tangan. Otot tangan. Betul. Apakah betul anak-anak?
Betul, pintar. Untuk kelompok 1 sudah bisa mempraktekkan tentang irat atau mengirat. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Apa tadi? Menganyam. Silakan dipraktekkan bagaimana proses menganyam. Dalam proses menganyam itu apa yang terjadi? Coba. Nah, itu ada yang narik juga itu. Silakan. Ada proses apa itu yang terjadi? Oke, kurang 1. Oke, sudah. Coba. Dari menganyam itu terjadi proses apa? Gaya apa yang terjadi? Gaya gesek. Gaya gesek antara apa dengan apa? Bambu anyaman polos dengan anyaman merah. Oke, apakah betul anyaman polos dengan anyaman merah gaya geseknya? Betul. Betul. Selain gaya gesek antara anyaman polos dan merah, terjadi gaya apa lagi? Gaya otot. Otot apa yang digunakan? Coba kamu perhatikan bintang itu. Coba. Iya. Apa? Otot jari. Betul? Betul. Jadi dari menganyam ada proses menggunakan gaya gesek antara anyaman dengan gaya otot. Pakai otot apa anak-anak? Oke, otot jari. Betul ya kelompok yang lain? Oh, silakan untuk kelompok 2. Proses apa yang akan kalian praktekkan? Menyuir. Menyuir. Coba bagaimana proses menyuir? Coba ditunjukkan dulu itu suirannya dari dijadikan berapa suirannya? Berapa? Kamu jadikan berapa? 3. Coba. Terus yang lain diperhatikan. Dalam proses menyuir terjadi apa itu? Gaya apa? Sudah? Terjadi gaya apa? Gesek. Gaya gesek. Gaya gesek antara apa dengan apa? Antara bambu yang sudah disuir dengan bambu yang belum disuir. Antara bambu yang sudah disuir dengan bambu yang belum disuir. Coba. Terus gaya otot apa yang dipakai? Jari. Otot jari. Betul apa tidak jawabannya? Betul. Jadi dari proses menyuir, coba sekarang kita simpulkan. Dari proses apa tadi? Mengirat. Mengirat. Gaya apa yang dipakai? Gaya otot dan Ya. gaya gesek. Gaya gesek. Kalau menganyam? Antara? Anyaman dengan? Ya, anyaman satu dengan yang lain. Gaya ototnya? Gaya otot jari, betul. Kalau ini tadi yang kelompok 2, dari apa tadi menyuir. Gaya gesek apa yang terjadi? Antara bambu yang sudah disuir dengan bambu yang belum disuir. Ya, betul. Gaya ototnya? Otot jari. Otot apa? Otot jari. Otot jari. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semua. Nah, itu tadi proses dari menganyam bambu mulai dari menebang sampai menganyam. Ternyata terjadi gaya apa? Gesek dan gaya otot. Baik anak-anak, karena kalian sudah paham apa itu gaya gesek dan gaya otot, sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok. Paham ya? Tapi sebelum diskusi kelompok, mari kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo semakin cepat. Hore, tepuk tangannya. Selanjutnya adalah kalian nanti setelah ini berdiskusi kelompok, mencari aktivitas apa saja yang ada di rumah maupun di sekolah atau di sekitarmu yang mencerminkan atau yang ada gaya gesek dan gaya ototnya ya. Nanti satu kelompok mencari 10 aktivitas. Di dalam aktivitas itu nanti kalian identifikasi apa yang menjadi gaya gesek dan apa yang menjadi gaya otot. Sudah paham? Paham. Setelah nanti selesai, setiap kelompok mempresentasikan ke depan dan kelompok lain yang akan menanggapi. Sudah tahu? Oke, sudah jelas? Oke, jika sudah jelas, silakan kelompoknya Zeva. Kelompoknya Cinta. Kelompoknya Mei. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Nanti setiap kelompok bisa memberikan pendapatnya 2 aktivitas. Jadi nanti cukup karena ini 5 anak. Nanti 1 anak 2 aktivitas. Silakan ya, sudah. Silakan didiskusikan. Nanti 1 anak 2 aktivitas dan didiskusikan dengan kelompoknya. Jika sudah, nanti bisa dipresentasikan. Sudah? Kalau sudah 2, diberikan ke temannya yang lain.
Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 1 sudah. Silakan yang kelompok lain dikerjakan dulu, tidak usah buru-buru. Oke, jika sudah, siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan? Diundi atau langsung maju yang mau? Oke, baik. Diundi sebentar. Kelompok 1, silakan kelompok 1, kelompoknya India. Ayo, silakan kelompok 1. Ke depan semua. Tepuk tangan untuk Berjalan, gaya gesek, aktivitas berjalan, gaya gesek sandal dan tanah, gaya otot bisa ditambahkan. gaya otot kaki, aktivitas memarut kelapa, gaya gesek kelapa dan parutan, gaya otot tangan. Aktivitas menggeser kursi dengan lantai, gaya otot tangan. Aktivitas menyapu lantai, sapu dengan lantai, gaya otot tangan. Menganyam, gaya gesek tangan dan kebetan, gaya otot jari. Aktivitas menulis pensil dan buku, gaya otot tangan. Aktivitas mewarnai krayon dan kertas, gaya otot tangan. Aktivitas memotong bambu, gaya gesek bambu dan gergaji, gaya otot tangan. Aktivitas menyetrika baju, gaya gesek baju dan setrika, gaya otot tangan. Aktivitas memakai lipstik, gaya gesek bibir dan lipstik, gaya otot tangan. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah bagus sekali. Ada berjalan sampai memakai lipstik. Memakai lipstiknya, gaya geseknya antara bibir dan lipstik. Gaya ototnya ada gaya tangan. Wah, luar biasa. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Oh, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Sudah. Betul sekali kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini dia kita tampilkan kelompok 2. Siapa yang terlebih dahulu mau membacakan? Silakan. Aktivitas bermain sepak bola, gaya gesek sepatu menggesek tanah, gaya otot kaki. Aktivitas voli, bola voli yang menggesek tangan, gaya otot tangan. Aktivitas memotong bambu, golok bergesekan dengan bambu, gaya otot tangan. Aktivitas badminton, kok bergesekan dengan raket, gaya otot tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Yuk. Kelompok Aktivitas bermain sepak bola, gaya gesek bola dengan rumput, gaya otot kaki. Menyapu, gaya gesek sapu dengan lantai, gaya otot tangan. Menulis, gaya gesek pensil dengan kertas, gaya otot jari. Memotong bambu, gaya gesek gergaji dengan bambu, gaya otot tangan. Menutup pintu, gaya gesek pintu dengan kayu, gaya otot tangan. Berjalan, sandal dengan aspal, gaya otot kaki. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, sudah luar biasa sekali. Hari ini sudah paham tentang gaya gesek dan gaya otot. Dari hasil diskusi kalian sudah menunjukkan bahwa kalian sudah paham apa itu gaya gesek dan gaya otot. Baik, sekarang sebelum nanti kita melakukan asesmen sumatif atau untuk latihan soal ya, sebelumnya Bu Latifah mau tanya, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Apa? Anyaman, terus ada gaya di dalam membuat anyaman. Gaya apa saja tadi? Gaya otot dan gaya gesek. Jadi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan latihan atau mengerjakan soal sumatif terkait gaya gesek dan gaya otot. Nanti kita pakai background ya, seperti biasa. Nanti Bu Latifah akan scan barcode dari jawaban kalian. Apakah sudah siap? Apa? Mana semangatmu? Silakan dikeluarkan barcode-nya yang sudah kalian simpan seperti biasa. Sudah? Apakah sudah siap? Nanti ada 10 soal, satu soal nilainya 10 ya. Jadi karena kalian sudah mempelajari tadi, sekarang tinggal asesmennya. Sudah siap ya? Disiapkan pertanyaannya, tolong dibaca dengan sungguh-sungguh. Nomor 1, silakan. Nomor 1, jika sudah, bilang sudah, nanti akan saya scan. Sudah? Sudah.
Angkat jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Sudah nomor 2? Sudah. 1, 2, 3. Angkat jawabannya. Oke. Oke. Ada 1, 2, 3. Oke. Apa terakhir pertanyaan ke-10? 1. Sudah? 2, 3. Oke. Wow, banyak yang betul kok. Mana yang belum? Ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Kita lihat nilainya. Player 12, siapa player 12? Juna. Player 9, Arkan. Player 1, Husna. 11, 4. Terus 13? Oke, sudah. Semuanya sudah mendapatkan nilai yang bagus. Bagi yang nilainya masih kurang, nanti bisa diperbaiki lah lagi. Sudah semua ya? Nilai sudah masuk, nilai asesmen sumatifnya. Oke. Jika sudah, silakan disimpan barcode-nya ya. Sekarang karena sudah selesai semua mengerjakan soal, selanjutnya adalah refleksi. Coba Bu Latifah kepingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai gaya gesek otot dengan cara wawancara, terus kemudian dengan anyaman tadi. Gimana perasaan kalian? Senang. Apakah kalian bersemangat? Semangat. Oke, kalau semangat coba nanti kalian tuliskan refleksinya di kertas sticky note ya. Refleksinya dituliskan di kertas sticky note. Silakan. Nanti kalau sudah ditempel di di papan tulis ya. Kalian tulis refleksi kalian di. Nah, sekarang silakan kalian tulis bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini. Senang ataukah tidak? Terus bagaimana dengan pembelajaran berikutnya? Kalian ingin seperti apa? Silakan ditulis waktu 1 menit. Jika sudah ditulis silakan ditempel di papan tulis. Sudah? Jika sudah silakan ditempel di sana. Sudah, kelompok 2 sudah? Sudah, silakan kelompok 2. Oke, sudah. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Sekarang kita baca hasil refleksi dari kelompok 1. Saya senang karena dari anyaman bisa belajar gaya gesek dan otot. Saya juga senang bisa wawancara terkait anyaman. Wah, luar biasa. Ini ada juga kelompok 2. Perasaan saya senang dengan belajar wawancara tentang anyaman. Saya ingin wawancara kembali. Mau wawancara kembali? Mau. Nanti wawancaranya tidak dengan anyaman bambu, bisa dengan pengrajin yang lain. Pengrajin apa di Ringin Agung? Kulit, betul. Bisa diagendakan ya insya Allah ya. Pengrajin tas juga, ya bagus. Ini saya juga sangat senang karena bisa membuat anyaman dan berwawancara. Pinter sekali, terima kasih. Berarti anak-anak senang karena pembelajarannya bisa di luar kelas, bisa praktek anyaman ya tadi. Oke. Terima kasih. Kalau begitu anak-anak hari ini saya kira sudah cukup untuk pelajaran wawancara terkait anyaman dan juga gaya gesek dan gaya otot. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, nggih. Anak-anak, warisan budaya Desa Ringin Agung berupa anyaman bambu, apalagi anyaman bambu caping ini, itu adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Kalian sebagai generasi di Desa Ringin Agung jangan sampai meninggalkan warisan budaya ini sebagai warisan budaya leluhur. Paham ya? Harus dilestarikan. Kita tutup bersama-sama dengan yel-yel dulu. Ya. Tepuk semangat. Tepuk siap pulang. Siap pulang. Oke, sebelum pulang, Bu Latifah untuk hari ini mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar dan selamat beraktivitas untuk anak-anakku semua. Bu Latifah akhiri. Nanti sebelum diakhiri berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam pada Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.